Kreator konten Pondok Pesantren Putri Al-Ma'ruf, Bandung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan seberapa batasan-batasan aurat di dalam sholat bagi perempuan. Dan saya akan memberikan tutorial cara memakai mukena yang benar menurut mazhab Syafi'iyah. Dan bahayanya memakai mukena potongan menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi saya akan memberitahukan pada kalian semua bagaimana cara memakai mukena yang benar menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi di sini saya pakai mukena terusan, yaitu mukena basmah ini ya. Jadi adapun aurat di dalam sholat yaitu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun batasan wajah yaitu dimulai dari tumbuhnya rambut ini, oke, tumbuhnya rambut sampai dagu seperti ini. Jadi apabila ada seseorang yang sholat seperti ini, tubuhnya terlihat, maka itu tidak sah. Maka cara memakai mukena yang benar, jadi seperti ini. Dagunya itu harus tertutup seperti ini, ya. Dagunya harus tertutup. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi apabila seseorang sholat terlihat dagunya seperti ini, menurut mazhab Syafi'iyah itu tidak sah, ya. Jadi memakainya seperti ini. Dan Tidak sah karena dagunya terlihat. Sah karena dagunya tertutup. batasan aurat tangan yaitu telapak tangan. Dan ini kalau ini adalah cara yang benar memakai mukena ini ya. Jadi ini nggak apa-apa, terlihat telapak tangannya ini nggak apa-apa, dan ini tubuhnya juga terlihat nggak apa-apa, karena ini tidak termasuk aurat. Maka apabila seseorang terlihat ininya tangannya seperti ini, maka itu tidak sah. Jadi yang benar yaitu seperti ini. Kalau tubuhnya sampai ini badannya terbuka nggak apa-apa, karena ini tidak berbahaya. Tidak sah karena auratnya terlihat. Sah karena pergelangan tangannya tertutup. Potensi tidak sahnya lagi memakai mukena potongan yaitu ketika ia ruku, ya, ketika ia ruku ini auratnya terlihat dari samping, terlihat dari samping menurut mazhab Syafi'iyah, tidak dari bawah. Berbeda ketika ia memakai mukena terusan seperti ini. Jadi ketika ia ruku aman, tidak terlihat gerakan seperti ini ya. Berbeda lagi kalau ia memakai mukena potongan seperti ini. Jadi lebih aman kalau ia memakai mukena terusan daripada memakai mukena potongan. Tidak sah karena auratnya terlihat dari arah samping menurut mazhab Syafi'iyah. Sah karena auratnya tertutup semua. Dan potensi yang membuat tidak sah lagi memakai mukena potongan yaitu ketika ia sujud. Seperti contoh ini ya. Jadi di sini telapak tangannya ini tertutup oleh mukena karena telapak tangan itu masih termasuk anggota sujud. Jadi apabila telapak tangannya tertutup oleh mukena seperti ini, tertindas seperti ini ya, ini tidak sah. Itu seperti halnya berarti telapak tangannya itu tidak menempel pada bumi. Jadi kalau tertutup seperti ini itu tidak sah. Kan berbeda ketika ia memakai mukena terusan. Coba diperlihatkan. Nah seperti ini, kan telapak tangannya terbuka kan. Nah jadi ini tidak tertutup. Tidak harus mukena basmah seperti ini. Kan di ini kan saya di sini memakai contoh dengan mukena basmah. Yang penting itu terusan, tidak harus basmah seperti ini. Action. Kan yang termasuk dari aurat ketika sholat yaitu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan ya. Jadi apabila kaki terlihat seperti ini, meskipun sedikit atau banyak, ini tetap tidak mengesahkan pada sholat karena kaki itu masih termasuk dari auratnya sholat. Nah berbeda dengan contoh seperti ini semua kaki tertutup. Jadi Tidak sah karena kakinya terlihat. Sah karena auratnya tertutup semua. dan yang lebih baik ketika ia sujud yaitu kakinya itu tidak dimujurkan seperti ini. Sebaiknya kakinya itu dipantatkan seperti ini ya, seperti jari-jari kaki harus dipantatkan seperti ini. Lebih baik kecuali apabila dia ada uzur, misal sakit, maka itu tidak apa-apa. Itu tidak dipantatkan seperti itu. Dan memantatkan kaki seperti ini itu juga termasuk terapi, bisa menyehatkan pada badan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang tema yang kedua yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, najis itu kan ada 3, yaitu najis mughalladzah,
baik, di sini saya akan menerangkan tema yang kedua, yaitu najis dan cara mensucikannya najis. Nah, najis itu ada tiga, yaitu najis mughalladzah, mutawasithah, dan mukhafafah. Nah, najis mughalladzah yaitu najis yang najisnya yang berlebih dan keturunan dari keduanya atau baik bersamaan dengan hewan lain. Nah, sedangkan najis mutawasithah itu selainnya najis yang berlebih seperti darah manusia dan kotorannya dan lain-lain. Nah, sedangkan najis mutawasithah mukhafafah itu najis artinya seorang laki-laki, anak laki-laki kecil yang berumur 2 tahun yang belum makan dan minum. Nah, di sini saya menerangkan tentang mensucikan najis mutawasithah. Nah, ini dia. Loh, kok ada najis? Bukan itu caranya. Nah, jadi caranya begini. Cara menghilangkan najis mutawasithah yaitu dengan cara menghilangkan jadinya dulu. Nah, ini dihilangkan dulu. Lalu ini kan tadi berupa najis airnya, kemudian pindah ke najis hukumnya namanya. Nah, berarti setelah menghilangkan cirinya yaitu bentuk, warna, rasa, dan bau, kemudian baru diguyur dengan air. Nah, kemudian setelah diguyur dengan air ini, lalu dilap dengan tisu atau kain. Nah, begini caranya. Jadi caranya kalau seperti rekan saya seperti tadi langsung diguyur itu salah. Nah, jadi caranya tadi itu dihilangkan bentuk-bentuknya dulu, warna, bau, dan rasa, kemudian baru diguyur, lalu baru diusap dengan tisu. Bentuk najis. Najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Setelah najis dihilangkan, lalu lantainya disiram dengan air yang suci mensucikan. Diusap dengan tisu atau kain yang suci dan dikeringkan. Dilanjut tema yang ketiga yaitu adabnya seorang murid di depan gurunya. Ada banyak sekali. Salah satunya yaitu dengan duduk tasyahud atau duduk bersila dengan tenang, khusyuk dan tawadu. Tidak dengan duduk berjinggang atau selainnya yang tidak sopan di depan guru. Posisi duduk yang salah. Posisi duduk yang benar. Kemudian yaitu ketika seorang murid di depan gurunya, ia tidak menoleh-noleh. Sebaiknya ia fokus kepada pelajarannya guru, tidak berbicara sendiri atau bermain sendiri. Contoh yang salah. Seorang murid berada di dalam majelis pengajian, hendaknya ia tidak melipat lengan bajunya. Karena hal tersebut, Adab yang tidak baik. tapi cara yang benar yaitu dengan tidak melipat lengan bajunya. Dan seperti ini adalah contoh yang benar ketika ia mengaji. Dan hendaknya ketika seorang murid diajar oleh gurunya, ia tidak bersandar pada tembok atau menautkan beberapa jari-jarinya atau memukul-mukulkan tangannya, karena hal tersebut bisa mengurangi adab seorang murid. Dan ketika seorang murid diberikan sesuatu oleh gurunya, hendaknya seorang murid tersebut menerimanya dengan tangan kanan Contoh yang benar. dan tidak menerimanya dengan tangan kiri. Contoh yang salah. Dan setelah seorang murid berjalan di hadapan guru, hendaknya seorang murid tetap menghadapkan seluruh tubuhnya kepada gurunya. Contoh yang benar. Tidak dengan berjalan menyamping seperti ini. Contoh yang salah. Atau berjalan dengan membelakangi gurunya seperti ini. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan ketika berada di hadapan guru.
Contoh yang salah. Ketika pelajaran berlangsung, hendaknya seorang murid tidak tidur sendiri atau bercanda sendiri dengan temannya. Salah. Akan tetapi, mereka mendengarkan pelajaran dari gurunya dengan khusyuk, tawadu, dan tenang. Bil Qur'ani sa'amdi